Sahabat, kita mau nyoba tes ini BAET launcher kita. Prototype ya, ini belum jadi betul. Ini pemberatnya, bandulnya. Nah, nanti ini kita akan lemparkan. Nah, ini bisa aja untuk umpannya nanti. Ini. Dan ini tabungnya nih. Ini sudah ada tekanan 1500 PSI ya. Ya, ini naik tekanannya. Ini maksimal 140 PSI. Kita coba dulu di 60 PSI. Agak mundur dikit. Sekarang kita akan coba lontarkan. Sejauh mana kira-kira? Ini sudah dengan tekanan 100 PSI. 1, 2. Waduh. Apa? 500 meter lebih itu. Masa? Hilang ke sana sampai ke hutan apa? Pohon meter lebih ini. Kalau di luar negeri itu baru 200 feet. Nah, kita coba lagi ya. Ini tanpa ada peluru ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balap berani kan? Sampai keriting gitu coba lihat. Itu inspirasi kita hari ini adalah kita akan memanfaatkan ilmu pneumatik, terutama bagi yang hobi memancing. Bagi yang hobi memancing, biasanya kalau di tempat-tempat di pinggir laut dan lain-lain itu dengan joran yang ada itu masih kurang maksimal untuk melemparkan. Jadi kita akan membuat, inspirasi kita adalah BAET launcher. Launcher atau pelempar umpan atau peluncur umpan lah. Jadi kita dengan memanfaatkan beberapa komponen dalam sistem pneumatik. Yang pertama, kita akan menggunakan tabung ya. Jadi yang sekarang ada biasanya menggunakan kompresor atau menggunakan pompa tangan dengan jalan dipompa gitu ya. Nah ya, kita memanfaatkan botol ini sebagai sumber tenaga untuk melemparkan atau melontarkan umpan ya. Jadi tabung ini bisa dua, yang satu sebagai sumber tekanan dan yang satu adalah sebagai plenum atau untuk volume yang dibutuhkan. Sebab kalau dalam BAET launcher itu dia tidak memerlukan tekanan tinggi, tetapi dia membutuhkan flow yang sangat besar. Nah, kemudian kita menggunakan regulator paintball ini. Ini nanti kita setting outputnya di antara 150 sampai 300 PSI aja outputnya. Nah, yang kedua, kemudian kita menggunakan adjustable paintball regulator. Ini nanti kita bisa setting. Ini bisa sampai 0. Jadi dari outputnya ini dari 300 PSI nanti kita reduce menjadi 0 atau sampai 140 PSI. Karena sesuai dengan kemampuan valve-nya. Jadi ini untuk 10 MPa ya, megapascal atau 140 PSI. Nah, sebagai pelemparnya kita memanfaatkan quick exhaust valve ya sahabat ya. Jadi ini SNC ya. Ini sampai 1 megapascal ya, artinya ini 140 PSI atau 10 bar ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti kita mekanismenya kita sampaikan ya. Ini untuk quick responnya untuk membuka valve. Kalau yang lama-lama yang konvensional itu sahabat kadang-kadang menggunakan valve bola dibuka gitu ya. Kita enggak. Terus yang kedua, kita memanfaatkan valve 5/2 Y control valve. Jadi ini kalau ada 3/2 sebenarnya lebih bagus. Jadi kalau valve ya pneumatik, jadi 3/2 itu ya. Jadi kalau ini di sini ada pegasnya, di sini ada roll untuk penggeraknya. Jadi ini desainnya seperti ini. Jadi, ini P, ini A, ini ke R kembali. Nah, kemudian dari sini B, kalau ini digerakkan maju ke sana, ini akan menuju ke sini B, A dan R-nya adalah tertutup. Nah, ini posisi normal pada saat awal, ini adalah posisi normally close ya, jadi disebut dengan NC. Jadi P-nya tertutup. Nah, kalau sahabat punya yang NO, normally open, jadi pertama itu langsung sini gitu ya. Jadi kalau misalkan ini langsung ke sini, PKA ya, R-nya ini tertutup. Ya. Nah, begitu dioperasikan, ini tertutup. Nah, ini ke sini. Nah, jadi kalau dari A-nya ini ke sini. Nah, ini disebut normally open. Nah, karena nggak ada, jadi kita memanfaatkan ini hanya sebagai
apa namanya pilot valve saja. Jadi kita menggunakan 5/2. Jadi ada satu dengan bentuk seperti ini. Jadi ini ada R, ini ada P, dan di sini ada S. Ini sama. Ini berarti kalau digeser juga sama P, R, S ya. Ini posisi normalnya di awalnya seperti ini springnya. Nah, kemudian nanti di sini ada kontrol pneumatik yang nanti kita kontrol menggunakan kedua. Jadi ini ke A. Ini A, nah yang B-nya di sini. Ini arahnya ke sini. Nah, jika ini digerakkan ke sana, ya, jika ini digerakkan sana, maka P akan ke B. Sedangkan A itu kembali ke tangki. Nah, ini agak sulit, ya. Tapi kita bisa membuatnya dengan cara supaya P-nya ini menjadi tertutup, ini kita tutup. Ya, nanti kita tutup. Jadi posisi awal selalu mengalir ke A, dari tekanan ke A. Begitu digerakkan, dari A kembali ke tangki, P-nya tertutup. Jadi ini kita menggunakan yang ini karena keterbatasan material ya. Jadi kalau sahabat punya yang tadi yang seperti NC/NO ini untuk 3/2 ini lebih simpel, cukup dengan ini aja. Ya sahabat ya. Jadi kita akan coba ini untuk merakit. Jadi saya sudah buatkan beberapa komponen partnya ya. Jadi nanti simbolnya seperti ini sahabat. Nah, ini simbolnya seperti ini. Jadi kita anggap ini sebagai tangki utama, itu tangki utama atau sebagai sumber ya. Nah ini adalah plenumnya. Nah, karena untuk flight launcher ini dia diperlukan volume yang besar, jadi kita butuh. Nah, regulator ini adalah regulator main valve biasa, dan yang ini ya, ini yang ada adjustable-nya ini APR. Nah, jadi nanti di sini misalkan kita isi 3000 PSI, di sini 300, nah di sini kita harapkan 140 PSI. Nah, kemudian dari outputnya ini mengalir mengisi plenum ya. Nah, ketika plenum terisi, maka yang di sini ini akan mendorong ke ke sebelah kiri, mendorong sebelah kiri karena didorong oleh ini. Jadi, nah seperti inilah, sehingga tekanan akan tidak keluar ya. Nah, kemudian ini adalah kontrolnya yang tadi ini 5/2. Ini kita tutup B-nya. Jadi kita sambungkan di sini pada outputnya. Satu adalah melalui penggeraknya, handle operasi, dan yang satu ke sini. Nah, ketika ini ada tekanan masuk, dia langsung menutup, bola ini dorong ke belah kiri sehingga tekanan tidak keluar. Nah, begitu ini kita gerakkan drag ya, udara dari P ini masuk ke sini, dorong ini, dan yang di sini akan tertutup ya. Jadi A-nya itu akan terbuang, sorry. Ya, ini begini, sorry. Di A-nya itu akan terbuang sehingga ini terbuka, sehingga ini akan udara keluar mendorong umpan yang sangat cepat ya. Karena ini adalah quick ya, respon. Nah, atau quick exhaust valve ya, atau QEV. Misalkan ada yang lebih besar lagi, yang ini ukuran setengah ini, kalau ada 1 in lebih mantap lagi nih, coba. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita tidak perlu lagi membawa kompresor ketika memancing di pinggir laut, cukup mengisi tabung udara ini, dan ini bisa langsung dibuat seperti ini. P-nya jangan dilepas kalau nanti masuk ke APR ini. Jadi dia sebagai knockdown, ini udah ada tekanan nih 1000 ya. Jadi tidak perlu membawa kompresor portable di pinggir pantai sehingga harus selalu memompa. Jadi ini cukup dengan menggunakan ini, insya Allah bisa ya. Yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah ini kita tutup ya, bagian P-nya ini. Jadi di sini adalah kalau valve-nya ini ya, ini R, ini A, dan ini P untuk kontrolnya. Ini P-nya seperti ini, P, R, A. A-nya itu yang dari tabung sini. Ini kita tutup untuk pengendalinya nanti. Kemudian kita siapkan ini valve-nya. Ini yang B, ini kita tutup. Nah, kemudian A nanti masuk ke sini. Ya, kemudian kita pasangkan ini ya, ini saya udah siapkan. Nah, jadi ya khusus, jadi nanti di sini nanti sebagai plenumnya. Dan kemudian nanti ini kita pasang untuk kontrolnya. Ini kontrol manometernya kita pasang di sini. Nah, sebenarnya ini kecil cukup ya. Jadi kalau bisa langsung bisa. Ini cuma karena untuk memasang manometer aja.
Oke, cukup. Nah, kita pasang di sini untuk regulator pendelnya. Jadi nanti outputnya nanti bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalau umpan besar, ya kita cukup dengan yang kecil aja. Nah, udah seperti ini. Nah, kemudian kita sini. Nah, ya, kemudian di sini untuk power utama nanti kita pasang belakangan aja. Itu sahabat. Nah, kemudian ini. Nah, ini untuk kontrolnya kita pasang. Jadi untuk outputnya sengaja menggunakan ini ya, khusus untuk pneumatik ya, karena ini memang tekanannya kecil di 10 bar, jadi kita bisa menggunakan ini. Oke, satu lagi. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita pasang. Ini untuk inputnya. Nah, ya seperti ini. Nah, kita balik supaya nanti terlihat simbolnya ini seperti itu. Kemudian ini kita pasang di sini. Ya, sahabat ya. Input. Nah, kemudian kita pasang sini ya. Jadi nanti ini bisa disesuaikan bentuknya, menyesuaikan kalau nanti udah terinstall ya. Nah, ini kita masukkan kontrolnya. Oke, jadi seperti ini, sahabat. Ini nanti mekanisme udaranya, nah ini sebagai penggeraknya, jadi sangat simpel ya. Kita akan coba dulu ya, sahabat ya. Nah, ini kita pasang di sini. Ini udah ada tekanan 1000. Outputnya kita setting pada 140-an lah. Nah, ini udah keluar. Oke. Nah, ini langsung ya. Knockdownnya jalan. Kita lihat tekanannya naik nih. Oh, naik. Kita harapkan di sini 10 bar atau 140 PSI ya. Kita arahkan ke sini. Nah, jadi input 1000 ya. Dan ini outputnya masih di 30. Jadi kita bisa naikkan lagi. Jadi sekalian, sahabat, jadi regulator ini kalau untuk nyeting itu posisi menurunkan nggak bisa ya, karena di sini masih ada tekanan. Kita bisa nyeting pada saat kita proses terjadinya tekanan naik ya. Kita buka dikit. Ya. Oke, naik. Terus ini masih mengisi tabungnya ada di sini, yang di ruangan plenum. Oke. Kita coba di 60 PSI ya. Oke, ini posisi 60 PSI. Nah, ini kalau kita operasikan ya, Pak. Nah. Jadi posisi di sini masih 1000. Nah, di sini sekitar segitu. Kita akan setting nanti sekitar 120 atau 140 ya. Posisi 90 PSI. Nah, kita coba lagi. Ini cukup kuat, sahabat, karena volume ini cukup besar, jadi hampir 460 cc dengan quick respon ini. Kita coba ya. Ya, sangat kuat ya. Nanti kita akan tes di luar. Ya. Jadi dia ngisi ya. Inputnya dari sini. Jadi ini juga sedikit karena ini volumenya besar dengan tekanan yang tinggi, tentunya dia akan mencukupi ini. Ini berapa kali nanti kita lihat. Kita coba lagi. Wah, ini cukup kencang nih, sahabat. Sekarang kita coba pasang ini parasnya. Nah, ini kelihatan ya, parasnya kita pasang. Nanti kita akan coba untuk melontarkan umpan atau bait launcher. Nah, ini kurang dengan tekanan hampir 70 ya. Kita buka dikit. Jadi ini bisa atur sesuai keinginan. Di sini dengan 1000 atau nanti bisa 2000. Nah, di sini tetap. Kita coba lagi. Ini dengan laras. Takutnya ini lari. Oh. Cukup kuat ya. Ini kita bisa atur-atur ya. Pokoknya ini jangan sampai melebihi 140 PSI karena kemampuannya ini cuma 10 bar atau 140 PSI ya. Oke, mantap ya. Nah, kita coba nanti untuk melemparkan umpan ini yang pemberat ini ya, nanti kita coba lemparkan nanti. Kita mau nyoba tes ini bait launcher kita prototype ya, ini belum jadi betul. Oke, kita jauh.
larasnya kita pakai UD 25. Ini pemberatnya, bandulnya. Nah, nanti ini kita akan lemparkan. Nah, ini bisa aja untuk umpannya nanti. Dan ini tabungnya nih. Ini sudah ada tekanan 1500 PSI ya. Ya kita pasang agak jauh. Caranya gini, ini tinggal putar. Kita tutup dulu nih. Takutnya nanti tekanannya terlalu tinggi. Nah, udah mengisi. Kita buka sedikit ya. Ya, ini naik tekanannya. Ini maksimal 140 PSI. Kita coba dulu di 60 PSI. Agak mundur dikit. Nah, kita coba ya. Kita operasikan di sini nih. 1, 2. Jadi umpan langsung terus lari nanti. Ini kita setting tekanan buat di oke cukup segini aja. Nah, sekarang kita masukkan pelontarnya. Ya, pasang nanti ngambil dari sini biar kelihatan lontaran. Nih, sekarang kita akan coba lontarkan sejauh mana kira-kira. Sudah dengan tekanan 100 PSI. 1, 2. Waduh, Apa? 500 meter lebih itu. Masa? Hilang ke sana sampai ke pohon ini. Waduh, nggak bisa diambil, tadinya mau diambil kok sampai jauh gitu. Kita tutup. Waduh, umpannya tadi. Oh, itunya kapsulnya. Kapsulnya itu Hilang sampai dong. 500 meter lebih ini. Kalau di luar negeri itu baru 200 feet. Nah, kita coba lagi ya. Ini tanpa ada peluru ya. Simpel ya sahabat ya. Nah, oke, coba ya, keluar asapnya. Jadi nggak menggunakan kompresor lagi. Oke, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat Dewito. Bagi yang hobi mancing ini ya, ini bisa diatur posisinya, apakah dibikin seperti ini tabungnya ini. Kita tembak lagi. Oh iya. Oke, mantap. Itu kapsul tadi hilang dong. Iya, 50. Bikin 80, 90. Kendorin itu pelan-pelan. Terus. Mana enggak? Belum sampai pluk. Dah. Oh, ini ngebuang tekanannya. Enggak, ngisi plenum. Oh. Kendorin lagi. Nah, cukup. Jangan ditutup, biar gitu aja. Oh. Nah. Terus Tembakin. ini saklarnya. Tekanannya ini. Iya. 10 coba ya. 90. Kita coba kapsulnya. Ini jadi ini yang di refill ya. Ini buat pelontarnya. Pelan tuh mau. Jadi dibuka dari sini, tekanannya pindah ke sini. Diisi dulu tekanannya. Kasih 90 lah. Pak, kita lihat. Jadi di sini udah ada 90 PSI. Ya. Ini buat pasiran, mancing pasiran bagus ya. 1, 2, 3. Atas. Kalau pasiran tuh mas kasih umpan dari pantai. Ini diisi 90 PSI tekanannya. Ke atas. 300 meteran kali. Kita lihat. Yuk. Mana ini? Nggak kelihatan. Ini mau bisa ngalahin yang luar negeri tuh. Oke, sahabat, itulah inspirasi kita hari ini dalam memanfaatkan ilmu
pneumatik untuk keperluan bait launcher atau pelempar umpan yang kita butuhkan ketika kita melaksanakan hobi atau olahraga memancing di pinggir laut. Jadi kita tanpa lagi membawa kompresor, membawa pompa dan lain, cukup dengan di sini. Nah, sumbernya ini bisa diperbanyak 2 atau 3. Nah, saya rasa itu cukup lumayan ya. Ini bisa kita buka di sini karena ini knockdown. Nah, ini kita tinggal ganti saja, tapi kita nggak melepas pinnya ini. Pinnya ini nggak dilepas. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.